Halo Sobat HCR dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya saya mohon maaf karena pada saat saya rekam suara ini sedang ada hujan dan mungkin dalam rekaman ini nanti akan terganggu. Ya anggap aja itu adalah background alami dari Tuhan ya. Oke. Perkenalkan, sebut saja saya Mr. X ya. Saya ini adalah seorang pengajar di salah satu MTS di Jawa Tengah. Nah, cerita ini datang dari pengalaman salah satu murid saya yang sebut saja murid saya ini bernama Rahma. Rahma ini terlahir dari sepasang suami istri. Sang ayah merupakan seorang perwira polisi yang kebetulan saat ini sedang ada tugas yang cukup jauh dari rumahnya. Kemudian sang ibu sudah meninggal beberapa bulan yang lalu akibat terkena COVID. Nah, ibunda dari Rahma ini adalah seorang dokter ya. Untuk saat ini Rahma tinggal bersama neneknya atau ibu dari sang ayah. Karena Rahma ini sekolah di sekolah berbasis agama, jadi pada suatu hari itu ada mata pelajaran yang mengharuskan para siswa dan siswi untuk datang sangat awal ke sekolah. Nah, kegiatan ini sering disebut dengan cinta subuh. Nah, jadi para siswa dan siswi dan guru terutama itu diminta datang mungkin sekitar jam 4 atau jam 3. Ya mungkin para siswa itu datangnya jam 4, tapi para bapak ibu guru itu datangnya jam 3. Nah, kepribadian Rahma ini cukup pendiam ya. Nah, selama saya mengajar dan mengamati Rahma ini, Rahma terbilang siswa yang cerdas, tapi dia cukup pendiam. Nah, saat dia bercerita ini, ternyata si Rahma ini punya keistimewaan, yaitu bisa merasakan aura-aura atau bahkan bisa melihat sosok hantu. Jarak rumah Rahma ke sekolah itu terbilang cukup dekat ya. Kalau Rahma memutar melewati perkampungan yang cukup ramai, mungkin dia butuh waktu 10 menit naik sepeda ondel. Akan tetapi ada jalur yang cukup cepat ya, yaitu melewati tepian Tanggul Waduk. Nah, itu mungkin Rahma membutuhkan waktu cuma 5 menit. Nah, pada saat cinta subuh itu, Rahma tidak mau merepotkan neneknya karena harus bangun pagi-pagi dan takut mengganggu tidur neneknya. Nah, pada saat itu mungkin pukul 2 itu Rahma siap-siap makan, mandi, dan menyiapkan perlengkapan sekolah. Dan pukul 3 lebih itu Rahma mengendap-endap keluar dari rumah dan menulis sebuah surat yang diletakkan di atas meja bahwa Rahma pada hari itu harus ke sekolah pukul 3 dini hari. Di beberapa tempat mungkin pukul 3 dini hari itu sedang sepi-sepinya ya. Akan tetapi pada saat itu Rahma kebetulan berangkat bersama bapak-bapak atau ibu-ibu yang akan kulaan ke pasar. Ya kan beberapa daerah, mungkin banyak daerah ya, itu jam 2 atau jam 3 ada pasar untuk kulaan sayur, untuk kulaan apa itu. Nah, si Rahma itu bareng dengan bapak dan ibu. Nah, saat di persimpangan jalan, kalau ke kiri itu ke pasar, tapi Rahma mengambil jalur kanan melewati Tanggul karena dirasa itu cukup menghemat waktu ya daripada memutari waduk. Nah, itu saat mau naik ke waduk itu sepedanya harus dituntun dulu melewati tangga, kemudian
naik ke tepian waduk, ke tanggulnya itu. Nah, saat naik ke tanggul, si Rahma mulai melihat sesuatu yang biasa bagi dia. Karena si Rahma ini kan punya keistimewaan dapat melihat, dan mental dia itu ternyata cukup kuat ya. Nah, jadi saat di tepian waduk itu dia melihat samar-samar ada sosok hitam tinggi besar di sebelah kiri, tepatnya di atas air ya, di atas air. Nah, Rama memacu sepedanya itu perlahan, ya, alon-alon tuh, alon-alon. Kemudian pas sampai di depan sosok itu, Rahma ini penasaran, sebenarnya siapa sih yang dia lihat, yang dia temui saat itu. Nah, pas di depannya, Rahma itu melihat dengan jelas bahwa sosok itu adalah genderuwo. Ya, dia melihat wajah penuh dengan taring, lidahnya menjulur dan matanya merah. Yang saya cukup salut terhadap Rahma ini, ia nggak takut sedikit pun dengan sosok ini, karena sedari kecil dia kan dibentuk mentalnya di pondok pesantren ya. Jadi melihat hal seperti ini tuh bagi dia sudah hal yang wajar. Dia melewati dan melihat, kemudian ya udah lewat aja. Nah, kemudian beberapa meter lagi itu dia melihat dua anak kecil yang sedang bermain. Nah, saat Rama menceritakan ini, saya cukup terheran-heran ya, karena dua anak kecil ini menurut penuturan Rahma, dia sedang bermain kayak sepak bola, tapi bolanya ini sebuah kepala. Nah, saya juga kurang begitu yakin apakah ini cerita benar, tapi menurut penuturan dia melewati dua anak kecil yang sedang bermain sepak bola dengan kepala manusia. Nah, dua anak kecil ini mukanya rata, tangannya itu ada 3, satu di kanan, satu di kiri, dan yang satu itu di punggungnya, di punggung belakang. Dan yang satu lagi itu mukanya buruk rupa ya, seperti kepala yang terjatuh dari lantai atas, mungkin hampir hancur gitu. Sama seperti sebelumnya, Rahma hanya lewat begitu aja, nggak menggubris apakah dia mengganggu atau enggak. Setelah itu dia sampai di ujung tanggul. Nah, dia menuruni ujung tanggul, kemudian masuk ke wilayah SMP. Nah, di situ sudah cukup ramai teman-teman dari Rahma dan bapak ibu guru yang emang sengaja standby di perempatan atau pertigaan untuk menjemput para siswa. Nah, sebenarnya Rahma ini menceritakan banyak hal kepada saya, akan tetapi untuk saat ini yang hanya dipublikasikan dan hanya diizinkan untuk saya bicarakan di channelnya Mas Rahma ini hanya cerita singkat ini aja. Nah, untuk para pendengar yang mungkin penasaran dengan cerita-cerita Rahma, pantengin terus ya channel ini, dan mungkin suatu waktu kalau diperbolehkan oleh si Rahma, saya akan menceritakan asal muasal kenapa dia bisa mendapatkan keistimewaan tersebut. Nah, sedikit spoiler, Rahma ini pernah tinggal di pondok pesantren ya. Nah, kebetulan pondok pesantren ini cukup dekat dengan perhutanan, dan di sana Rahma banyak mengalami kejadian-kejadian yang aneh dan tanpa sengaja bisa membuka mata batinnya. Penasaran? Simak terus di channel ini ya.